Sialan, kenapa lu bisa kalah? Gua kira nama seorang Jack yang sering dibangga-banggain orang itu memang sekuat itu. Tapi ternyata percuma aja, nggak bisa diharapin juga. Lu lihat juga musuhnya siapa. Dia bukan orang sembarangan. Kalau lu emang bisa lawan dia, coba aja. Nah, lu udah ngebantu Kijong. Dia udah cerita semuanya waktu kita ketemu tadi. Jack udah nyelamatin gua dari uji percobaan untuk membuat gua jadi robot siap tempur yang sangat berbahaya. Dia memanfaatkan celah di antar kurangnya komunikasi para petinggi di organisasi peti mati. Awalnya, gua juga nggak nyangka dia bakal ngelakuin itu. Tapi, dia benar-benar datang sebagai malaikat pada saat itu. Oh, Jack. Lu gak bisa mengikuti cara mereka. Sekarang, pakailah topeng itu. Gua udah nyiapin biar lu dikira udah berhasil diuji coba oleh Yoda ataupun Laksana. Karena mereka itu jarang komunikasi. Bisa aja Yoda mengira kalau Laksana lah yang menguji percobaan untuk mengubah lu jadi robot. Begitu juga sebaliknya. Sekarang, gua mau pergi dulu. Ada hal yang lebih penting daripada ini. Ya seperti yang gue bilang tadi, mata dia adalah kuncinya. Bentar, maksud lo kita harus ngelukain atau ngerusak mata Epin? Ya enggak lah Dongo, lu mau ngelukain teman lu sendiri, udah gila lu. Jadi gini, gue punya suntikan bius. Tapi gue nggak tahu dosisnya bakal mempan atau nggak ke dia. Tapi sepemahaman gue, selagi dia masih manusia dan darahnya juga masih mengalir di tubuhnya, kita masih bisa ngebius dia. Dan ketika dia berhasil kita bius, otomatis tubuhnya bakal kaku dan mungkin bakal pingsan. Jadi mata hitam yang ngendalin tubuh dia itu gak bakal bisa berbuat banyak. Nah masalahnya, gue cuma punya satu kesempatan untuk nyuntik obat bius ini ke tubuh Epin. Satu-satunya orang yang bisa ngebantu gue sekarang adalah elu. Oke, gue harus ngapain? Gimana cara gue nyuntiknya? Urusan nyuntiknya biar gue. Kalau gue lihat dari sisi Epin, di sebelah kirinya masih manusia. Jadi gue bakal nyoba nyuntik di arah sana. Nah tugas lu adalah tutup mata Epin. Gimana pun caranya biar dia nggak bisa ngeliat kita. Dan dia nggak bisa ngeliat apa yang harusnya dia lihat. Kita nggak perlu waktu yang sangat banyak. Ketika mata dia ketutup, kita langsung segera suntik obat bius ini. Tapi gue nutup matanya gimana, ya? Lek. Gue kira lu tuh udah cerdasan dikit ya dari selama kita nggak ketemu ini. Ternyata sama aja kayak Epin, sama aja kayak kemarin-kemarin. Itu kan lu pakai selayar merah di leher lu. Terus itu apa gunanya? Nggak ada. Itu bukannya si Erlangga yang udah ngejebak Epin. Kok dia di sini ya? Hanya di penjara. Lo kenapa lagi? Ayo, kita bantu yang lainnya. Bentar, Bek. Lu lihat orang itu? Dia adalah orang yang udah ngejebak Epin sampai masuk penjara. Gara-gara dituduh udah nusuk Arto waktu zaman kita sekolah dulu. Serius lo? Yang waktu itu? Iya bener, Riz. Sebenarnya dia udah berhasil kita tangkep sampai masuk penjara. Tapi pertanyaannya kenapa dia bisa di sini? Ya udah, kebetulan kita mau bantu yang lainnya sadar. Jadi kita hajar aja dia. Yang lu lakuin itu bukan bentuk kesetiaan, tapi kebodohan. Beberapa masalah gak mesti harus diselesaikan dengan kekerasan. Ada juga yang harus kita ikutin alurnya aja. Nah masalah yang lu hadapi saat ini, ya gak perlu dilawan. Cukup lu ikutin aja alurnya. Karena kalau mau ngelawan, lu bisa mati di sini. Untungnya ada gua. Mungkin di geng lu ada Baron dan juga Nico. Tapi bukan berarti lu sama seperti dia. Lu pikir selama ini Alec Baron adalah orang yang selalu menghantam semua musuhnya?
terlihat sangat brutal tanpa pikir panjang. Tapi lu gak bakal pernah tahu kalau dia punya perhitungan yang sangat matang. Dia tahu potensi dirinya dan dia tahu musuhnya seperti apa. Kalau dipikir-pikir, masuk akal juga. Selama ini, gue sangat jarang lihat Ark turun tangan pakai ATNK. Bahkan ketika melawan gue, sebenarnya dia nggak perlu melawan gue langsung. Tapi dia melakukannya sendiri. Tujuannya bukan untuk menghabisin gue, tapi dia cuma ingin memberitahu siapa diri dia sebenarnya. Makanya dia nyelamatin gue waktu itu. Sayangnya, gue baru sadar hal ini. Dan berbeda seperti Nico, dia adalah seorang yang dingin, penuh dengan strategi di otaknya, dan pikirannya jauh satu langkah ke depan dibanding orang-orang biasanya. Itulah kenapa mereka sangat berbahaya, dan lu gak bisa mengikuti cara mereka. Woi, mau lu bawa kemana anak itu? Mata hitam, harus jadi milik kita. Sialan, mereka masih aja ngincer Epin. Padahal dari tadi, Alek yang nahan semua serangan Epin. Kalau nggak ada Alek, mungkin lu semua udah hancur. Sekarang musuhnya kembali ke peti mati. Sebenarnya, gua udah gak ada energi lagi buat berantem. Semua energi gua udah gua keluarin untuk nahan Epin. Tapi, demi untuk teman gua selamat, nggak ada kata capek. Alek! Oh, sialan. Serangannya cepet banget. Gua sedikit gak fokus gara-gara mikirin soal Ababius itu. Akhirnya gua kena serangan dia. Gimana ini? Mau gak mau, gua harus nanepin lagi. Sampai ada cara lain untuk bikin dia sadar. Woi, Lek! Lu nggak apa-apa? Hah? Oh, dia mau nyerang Artu. Tuh, awas tuh. Hah? Biusnya bereaksi. Epin pingsan. Akhirnya Bius itu bekerja juga di tubuhnya Epin. Untung aja dia nggak berhasil ngehajar Artu. Bisa bahaya kalau serangan Epin berhasil ngenain dia. Wah itu, bawa Epin keluar dari sini cepat. Oke, Lek. Udah, pokoknya sekarang lu bawa murid-murid gua ke belakang kota Lembak Sur. Gua udah nyiapin temen-temen gua di sana. Mereka yang akan membawa kalian ke tempat aman. Oh, oke kalau gitu. Gua percaya sama lu. Terus, rencana selanjutnya apa? Sekarang, gua minta sama lu tendang gua ke arah Peter. Biar dia yakin kalau gua kalah. Dan satu-satunya solusi untuk melawan gua adalah dengan pakai ATNK. Ya, gua ngerti maksud lo. Ketika ATNK kita beradu, para pasukan peti mati dan juga Peter, mereka nggak bakal bisa untuk menahan murid-murid lo ini buat kabur kan?